Selamat semalam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dimanapun saat ini Bapak Ibu berada. Kita saat ini telah tiba pada Minggu Sengsara yang ke-7. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Ibu Bapak diundang berdiri. Kidung Jumat 169 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga akan mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Peribadatan kita di Minggu Sengsara yang ke-7 ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Yesaya 53 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 merupakan nats pembimbing kita pada saat ini yang berbunyi demikian: kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Cuma dipersilahkan duduk. Kita melanjutkan pujian kita dengan menghidupkan Kidung Jumat 178 bait yang pertama dan yang kedua.
Mari bersama-sama pada saat ini kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kami mengaku di hadapan-Mu segala kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Singkirkanlah segala kejahatan dan beban yang telah kami letakkan atas hidup ini. Bersihkanlah kehidupan kami yang selama ini kami cemari dengan segala ketidakbenaran. Ya Tuhan, ampuni kehidupan kami yang selalu cenderung untuk mengingkari pengajaran kehidupan, dan ajarlah kami secara baru apa arti untuk menjadi anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang telah menghapus dosa isi dunia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa dan segala kedurhakaan kami. Amin. Tuhan dengan cinta dan kasih-Nya yang besar telah memberikan kita waktu untuk dapat memperbaharui hidup kita. Karena itu Tuhan memberikan kepada kita anugerah pengampunan dosa yang akan kita terima pada saat ini. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sebab itu sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Meski tak layak diriku, Mari bersama kita menyimak teks Alkitab dari Markus 15 ayat pertama sampai yang ke-15. Menapak tilas penderitaan Tuhan Yesus di jalan sengsara. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah berapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi
sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jemaat 39, ku diberi belas kasihan. Saudara-saudaraku, kita bersyukur bersama di tengah situasi kita yang sulit pada saat ini karena wabah COVID-19. Kita masih dapat berjumpa di hadirat Tuhan. Sekalipun kita tidak terlihat secara fisik perjumpaan ini, tapi kita beriman bahwa pujian, kemuliaan, dan doa kita berjumpa di hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Julia Ward Howe adalah seorang pengarang Amerika yang dikenal dengan puisinya yang berjudul Battle Hymn of the Republic. Menurut putrinya Howe pernah mengundang seorang senator Amerika Serikat untuk menemui aktor muda yang sementara naik daun. Namun kawannya itu menolak undangannya. Kawannya itu berkata, "Buat apa saya menemui aktor itu? Tidak perlu dan tidak penting." Nah, dalam salah satu buku hariannya Howe menuturkan kekecewaannya terhadap jawaban dari kawannya. Ia menyatakan dalam buku hariannya
Untung saja kita masih memiliki Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak seperti kawan saya, karena Tuhan yang Maha Kuasa masih sudi memperhatikan manusia. Saudara-saudaraku, kita catat kalimat yang boleh diutarakan oleh Hori, bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa masih sudi memperhatikan manusia. Dalam pembacaan teks Alkitab kita pada saat ini, Matius 27 ayat 27 sampai dengan yang ke-31, jelas tergambarkan bahwa Tuhan kita bukan hanya sekedar memperhatikan, tetapi memperdulikan dan memberikan pengorbanan yang luar biasa besar hanya untuk manusia. Dalam pembacaan teks Alkitab kita pada saat ini, kita melihat kisah di mana ada 8 tindakan yang menurut penafsir Perjanjian Baru R.N. Nixon dalam buku Matthew New Bible Commentary, ada 8 tindakan penghinaan yang dilakukan terhadap Yesus. Penulis Injil Matius melukiskan Yesus benar-benar mengalami siksaan yang berat pada saat itu. Tidak hanya berbicara tentang penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan mental yang sangat kejam. 8 tindakan penghinaan yang dilakukan terhadap Yesus adalah: yang pertama, ketika mereka menanggalkan pakaian Yesus. Yesus ditelanjangi. Saudara-saudaraku, aturan Yahudi itu sangat ketat berbicara tentang pakaian. Karena itu ketika seseorang melucuti atau menanggalkan pakaian seseorang di depan umum, itu merupakan satu tanda penghinaan yang luar biasa. Itu dialami oleh Yesus. Yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus dikenakan jubah ungu, atau dalam Nif dikatakan jubah merah tua. Dalam pemahaman yang lalu bahwa jubah ungu itu hanya dikenakan oleh orang-orang kaya, hanya oleh para penguasa, hanya para raja. Sehingga ketika Yesus diberikan jubah ungu, bukan satu tindakan kehormatan sebenarnya, tetapi justru mempertegas kesan penghinaan terhadap Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, lalu mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mahkota yang menunjukkan bahwa seseorang itu adalah raja. Tetapi Yesus diberikan mahkota yang palsu, sehingga juga mengatakan bahwa Yesus adalah raja yang palsu. Bukan cuma sekedar raja yang palsu, tetapi raja yang palsu yang juga mengalami penderitaan karena mahkota yang dipakainya adalah mahkota berduri. Lalu yang keempat, dikatakan dia diberi sebatang buluh di tangan kanannya, seakan-akan itu adalah tongkat kerajaannya. Padahal juga itu salah satu bentuk cemoohan untuk Yesus. Berikutnya, mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia dan berkata, "Salam, hai raja orang Yahudi." Orang-orang ini sementara mengolok-olok kedaulatannya dari Yesus. Orang-orang ini juga semakin memberikan penegasan bahwa Yesus bukan siapa-siapa. Yesus tidak layak dihormati karena dia bukan raja. Lalu di yang keenam, mereka meludahinya. Saudara-saudaraku, dalam tradisi kalangan orang Yahudi, jika seseorang meludahi wajah seorang anak, ia akan dikucilkan selama 7 hari. Tetapi itu tidak berlaku pada Yesus. Yesus diludahi, tapi orang yang meludahi dia tidak dikucilkan selama 7 hari. Yang ketujuh, mengambil buluh dan memukulkan ke kepalanya. Sudah mahkota duri, ambil buluh, dipukul, perih, penuh dengan derita. Dan yang kedelapan, menanggalkan jubah ungu tadi dan kemudian mengenakan kembali pakaian dari Yesus. Ini 8 tindakan anarkis brutal yang dialami oleh Yesus.
Penderitaan yang ia miliki bukan hanya fisik, tetapi juga psikis. Yesus menahan derita hanya untuk saya, saudara-saudara, bertahan di bumi yang kita pijak ini. Karena itu bukan hanya sekedar perhatian, tetapi kepedulian, kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, sampai mau mengorbankan dirinya. Perhatian dengan bentuk pengorbanan yang besar seperti yang dilakukan oleh Yesus tidak sama. Perhatian mungkin hanya dalam bentuk simpati, tetapi tidak masuk langsung pada empati, pada keadaan di mana Yesus menderita hanya untuk memberikan keselamatan bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku, Yesus menahan derita hanya untuk kita dapat bertahan di dunia. Lalu apa yang boleh dapat kita pahami dengan kondisi dan situasi kita sekarang? Pembacaan teks Alkitab kita telah mengatakan Yesus menyelesaikan tugasnya untuk memberikan jaminan keselamatan bagi kita umat manusia dari dosa. Yesus tidak pernah membiarkan kita terpuruk dalam penderitaan. Yesus tidak pernah membiarkan kita terpuruk dalam kesakitan. Yesus tidak pernah membiarkan kita terpuruk dalam pergumulan. Karena itu, ketika kita saat ini masih dalam pergumulan besar bersama, dalam perjuangan dengan seisi dunia, setiap orang, sesama manusia, pembacaan teks Alkitab kita mau mengatakan, bertahanlah, karena Yesus telah dan sedang akan menolong kita, akan menolong saya, akan menolong Bapak Ibu, akan menolong kita sekalian. Karena itu dalam pertahanan kita bersama, apa yang dapat kita lakukan sebagai tindakan yang konkret bentuk iman kita akan pertolongan Tuhan, akan jaminan keselamatan dari Tuhan. Yesus selesai, Yesus telah selesai memberikan kita keselamatan. Maka hari ini Yesus tidak akan membiarkan kita berlarut dalam penderitaan. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, dalam pertahanan kita, berusaha bertahan dengan situasi wabah COVID-19. Kita ada dengan kondisi yang berbeda saat ini karena taat dengan himbauan pemerintah dan juga kita mendengar himbauan gereja bahwa kita tidak dapat bersama-sama beribadah di satu gedung gereja. Teruskan ketaatan itu, teruskan kesediaan mendengar kepada pemerintah yang juga berjuang mencari cara terbaik bagi kita keluar dari masalah pelik ini. Dengarkan setiap himbauan dari para tenaga medis untuk tetap diam di dalam rumah. Jikalaupun kalian keluar, kita keluar karena ada kepentingan-kepentingan yang luar biasa. Pemerintah melakukan tugasnya, tenaga medis melakukan tugasnya, polisi melakukan tugasnya, TNI melakukan tugasnya, maka saya dan Bapak Ibu juga harus melakukan tugas kita. Apa tugas kita? Kita tetap menjaga diri tetap tenang di dalam rumah. Kita tetap hidup dengan bersih. Kita tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa menjaga jarak. Saudaraku, mungkin ini bukan hal yang mudah buat kita, karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam pengalaman hidup kita. Tapi yakinlah, ini proses di mana Tuhan sementara ingin menolong kita. Proses di mana Tuhan ingin memurnikan kita dalam kehidupan lingkup keluarga kita, gereja kita, bahkan bangsa dan negara kita. Bertahan. Kalau Tuhan saja bisa menahan derita karena kita, lalu kita juga harus mampu bertahan untuk keberlanjutan kehidupan kita, untuk raga yang lain. Dalam lagu dari para tenaga medis yang dipersembahkan karena setiap usaha upaya mereka,
yang mereka berikan bagi raga yang lain. Yang kedua, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ajak keluargamu untuk menularkan kesukacitaan ini. Menjauhlah dari setiap kehidupan yang hanya tahu mengeluh, tetapi hidup dengan sukacita membuat kita dapat mengelola kegelisahan dalam hati kita, menjadi batu pijakan untuk semakin kokoh membangun karakter diri kita, membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, hidup dengan terus membangun karya-karya yang bermakna. Saudara-saudaraku yang mengingatkan kita pada saat ini, ketika kita tidak sama-sama berada dalam satu gedung gereja, maka kita dapat berefleksi. Karena gereja bukan gedung, tapi gereja adalah orang. Maka ketika engkau tidak melangkahkan kakimu untuk sampai ke gedung gereja, bukan berarti gereja ditutup. Gereja tetap ada, tapi dia berpindah di dalam rumah-rumah kita, di dalam bentuk keluarga, di dalam setiap sukacita bersama suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Maka kita diajar agar kembali kepada lingkup komunitas mula-mula untuk memuliakan Tuhan. Mungkin keluarga kita saat ini sudah lupa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari rekatkan kembali pemahaman bahwa tanpa Tuhan keluarga kita tidak akan berdiri. Tanpa Tuhan gedung gereja kita tidak akan berdiri. Tanpa Tuhan bangsa, negara, bahkan dunia ini tidak akan pernah ada. Yang ketiga, jadikan keluarga dan gereja yang diberkati untuk memberkati. Iman dan tekad kita dapat berjuang bersama seluruh jajaran dari pemerintah, tenaga medis, polisi, TNI, kiranya dengan mendonasikan sesuai dengan kemampuan kita ke pihak yang kredibel untuk disalurkan menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan di situasi yang sulit seperti ini. Ulurkan tangan kasih-Mu, karena Tuhan ingin memakaimu untuk menjadi saluran berkat. Mungkin bagi ojek online, mungkin bagi orang-orang yang masih membuka warung makannya, mungkin bagi setiap tenaga medis yang masih kurang APD-nya. Berikan dan ulurkan tanganmu, karena Tuhan sementara memakai kita untuk menjadi saluran berkat. Itu bukti kalau kita tetap bertahan, karena kita melihat Tuhan telah menahan derita. Mari bersama saudaraku, di situasi yang saat ini kita alami, kita mau bersama-sama melihat bahwa dalam pertahanan kita membiarkan Tuhan melakukan bagian untuk kita. Tuhan akan melawat kita, Tuhan memulihkan kita, Tuhan yang akan menolong kita untuk keluar menjadi pemenang dari setiap persoalan kehidupan yang kita alami. Amin. Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, disalibkan dan mati untuk keselamatan kita dan dunia ini. Sementara kita memberikan persembahan, mari kita menghidupkan Kidung Jemaat 289 baik yang pertama sampai yang ketiga.
sorga, untuk kasih dan setiamu, untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, bahkan untuk perlindungan-Mu yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Hari-hari hidup boleh kami lalui hanya karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebagai wujud ungkapan syukur kami untuk semua yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami telah memberikan persembahan. Engkau berkenan mau menyucikan dan menguduskan persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi ukup-ukupan yang berbau harum di hadapan mezbah-Mu yang kudus. Berkati setiap tangan dan hati yang telah memberikan dengan penuh sukacita. Bahkan setiap orang yang akan mengelola persembahan ini pun Tuhan berikan hikmat agar dapat mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan, guna pelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, ajar kami agar kami selalu dimampukan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Berkenan Engkau menyambut persembahan ini Bapa. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah sumber berkat dalam hidup kami. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdiri. Kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu telah memberikan kami kembali waktu hidup untuk dapat mengisi waktu yang ada dengan penuh tanggung jawab, dan setiap keberadaan hidup kami memiliki makna dan manfaat bagi sesama. Tuhan, dalam situasi pada saat ini, dengan setiap pergumulan yang kami alami saat ini, kami bermohon kepadamu, kasihanilah kami, umat-Mu yang berdosa ini. Nyatakanlah kembali penyelamatan yang berasal daripada-Mu untuk kami ya Tuhan, sehingga kami mampu melalui wabah dari virus COVID-19 ini. Kami bermohon kepadamu, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah, kepada pemimpin-pemimpin kami. Jalan keluar yang terbaik akan selalu dapat mereka berikan untuk bangsa dan negara ini. Bahkan pemimpin-pemimpin di dunia ini yang juga bergumul bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami bermohon Engkau menyatakan kasih-Mu melalui para pemimpin dan pemerintah kami, sehingga kami mampu untuk melalui wabah virus COVID-19 ini. Kami juga percaya kasih-Mu akan selalu nyata bagi saudara-saudara kami yang sementara ini dalam keadaan sakit, sementara dalam keadaan berduka cita karena wabah virus COVID-19. Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau mendengarkan harapan mereka, Engkau mengenal mereka secara pribadi. Maka dengarkanlah jeritan hati mereka yang sakit, yang terpapar COVID-19. Nyatakan kuasa dan mujizat keajaiban-Mu untuk mereka Tuhan, sehingga mereka dipulihkan, dapat kembali bersama-sama dengan keluarga, melanjutkan aktivitas kehidupan mereka. Bagi keluarga yang berduka cita, Tuhan juga berikan kepada mereka penghiburan dan harapan, sehingga mereka juga masih mampu berjuang bersama-sama untuk melawan wabah virus COVID-19 ini, dan mampu untuk bersuka cita di setiap situasi dan kondisi yang ada.
Kami teringat juga bagi saudara-saudara kami yang juga mengalami konflik-konflik kehidupan yang mereka alami di setiap waktu, ketika mereka juga menjadi korban dari bencana alam. Kami mohon Engkau selalu ada untuk mereka. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka masih tetap dapat melihat hari depan yang penuh dengan kecemerlangan menjadi bagian hidup mereka. Tuhan yang Maha Baik, Engkau juga memberkati kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami masing-masing, di dalam setiap hal yang kami usahakan dan yang kami upayakan sampai pada hari ini. Ketika kami menyatu dalam peribadatan bersama dengan seisi kaum keluarga kami, Tuhan, Engkau mendengar setiap doa dari setiap keluarga yang ternaik kepadamu. Kami percaya Engkau memberikan mereka kesehatan. Kami percaya Engkau memberikan mereka kemampuan. Kami percaya Engkau memberikan mereka semangat dan tekad untuk tetap melanjutkan hidup dengan selalu bergandengan tangan bersama-sama, sehingga di waktu-waktu yang akan datang pun, dalam setiap situasi dan kondisi, kemuliaan Allah tetap ternyatakan secara sempurna. Kami juga bermohon Engkau selalu menyatakan kuasa kasih-Mu dalam pemeliharaan-Mu kepada pelayanan yang masih terus dilakukan oleh Genis Jemaat Mahanaim, dari Ketua Jemaat, BPMJ, BP3G, para pendeta jemaat yang ada, para majelis yang ada, para pegawai kantor. Tuhan, Engkau menolong mereka. Engkau telah memilih mereka untuk menjadi alat perpanjangan berkat-Mu. Karena itu urapi mereka selalu Tuhan, sehingga di tengah-tengah situasi ini gereja Genis Jemaat Mahanaim tetap dapat bersuara untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan cinta yang tulus pada setiap orang. Dalam setiap keikutsertaan mereka juga berjuang bersama-sama di setiap persoalan karena wabah virus COVID-19 ini. Kami percaya Engkau mengenal setiap pribadi, seluruh anggota jemaat Genis Mahanaim. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, bahkan dunia ini, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kami imani keselamatan Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa, dan doa ini kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita berdiri di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Kita kidungkan Kidung Jumat 170 bait yang pertama, 2, dan yang kelima, suara yang berbeda. Mesti
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat hari Minggu saudara-saudaraku. Tuhan memberkati, selalu sehat dan tetap semangat.